Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selena Baresta, NIM 311-201-1021. Saya akan menjelaskan tugas minggu ke-6 tentang transaksi dengan mata uang selain rupiah. Di sini diketahui PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Data perusahaan. Nama perusahaan PT Air Transport NPWP 0412922542 Alamat Jalan Kaliurang, kilometer 7, nomor 50, Yogyakarta, 55281. Telepon 524501, jenis usaha jasa transportasi dan penjualan merchandise. Ketahui data pegawai yang pertama Tuan Yoga, NPWP 78 2233334542000. Jabatan manajer, status menikah, mempunyai 1 anak, gaji sebulan 15 juta, tunjangan sebulan 900.000. Yang kedua, Nyonya Santi, tidak memiliki NPWP, jabatan pelaksana umum, status menikah, mempunyai 1 anak, gaji sebulan 5 juta, tunjangan sebulan 100.000. Data transaksi bulan Oktober 2021. Tanggal 2 membayar gaji karyawan, tanggal 13 melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultasi bisnis terhadap PT Konsulting sebesar 60 juta rupiah. Tanggal 14 menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta rupiah. Tanggal 15 melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut. Harga mesin sebesar 200 juta, biaya pemasangan sebesar 20 juta. Tanggal 19 melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar $20.000, kurs menteri keuangan 14.000, kurs tengah Bank Indonesia 13.750.000 rupiah. Tagihan sudah diterima. Tanggal 20 melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar $150, kurs menteri keuangan sebesar 14.050 rupiah, kurs tengah Bank Indonesia sebesar 13.800, tagihan sudah dikirimkan. Tanggal 21 menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada 13 Oktober 2021. Tanggal 27 melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021. Kurs menteri keuangan sebesar 14.100, kurs tengah Bank Indonesia sebesar 13.850. Tanggal 30 menerima pelunasan tagihan dari ABC BHD, kurs menteri keuangan sebesar 14.200, kurs tengah Bank Indonesia sebesar 13.950. Transaksi di atas belum termasuk PPN. Yang diminta adalah buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan Oktober 2021. Di sini sudah diketahui gaji sebulan Tuan Yoga sebesar 15 juta, tunjangan sebulannya 900.000. Jadi totalnya semuanya adalah 15.900.000. Pengurangannya yaitu biaya jabatan 5% dari gaji, yaitu 5% dikali 15 juta dapatnya 750.000. Penghasilan neto sebulan yaitu yang 15.900 dikurang dengan 750.000. Hasilnya yaitu 15.150.000. Penghasilan neto setahun 15.150.000 dikali 12, hasilnya 181.800.000. PTKP wajib pajak sudah menikah 58.500.000, memiliki anak 1 sebesar 14.500.000. Totalnya 63 juta. Penghasilan kena pajaknya yaitu 181.800.000 dikurang dengan 63 juta, yaitu 118.800.
PPh pasal 21 setahunnya yaitu 10% dari 118.800.000 yaitu 11.880.000. PPh pasal 21 sebulannya yaitu 1/12 dikali 5.940.000 sama dengan 990.000. Gaji sebulan Nyonya Santi sebesar 5 juta, tunjangan sebulan 100.000, totalnya yaitu 5.100.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% dari gaji sebulan itu sebesar 250.000. Penghasilan neto sebulan 5.100.000 dikurang 250, hasilnya 4.850. Penghasilan neto setahun yaitu 4.850 dikali 12 yaitu 58.200. PTKP wajib pajak menikah 58.500 dan memiliki satu anak sebesar 4.500, totalnya 63 juta. Penghasilan kena pajaknya PPh 21-nya tidak dihitung karena penghasilan kena pajaknya tidak dipotong penghasilan kena pajaknya tidak dipotong karena gajinya Santi lebih kecil dari PTKP. Baiklah, jurnal dari transaksi di atas yaitu yang pertama di tanggal 2 membayar gaji karyawan. Akunnya biaya gaji dan tunjangan di debit sebesar 21 juta, akun PPh 21 terutang dan kas dan bank di kredit sebesar 990.000 dan sebesar 20.110.000. Tanggal 13 melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Konsultan sebesar 60 juta. PPh 23-nya sebesar 2%. Di transaksi ini, tanggal 13 ini tidak melakukan transaksi karena baru melakukan penandatanganan, belum melakukan transaksi. Tanggal 14 menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta. Akun beban sewa kantor di debit 200 juta, PPN masukkan di debit 20 juta, kas dan bank di kredit 220 juta. Tanggal 15 melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai. Harga mesin 200 juta dan biaya pemasangan 20 juta. Akun harga beli mesin di debit 200 juta, biaya pemasangan di debit 20 juta, PPN masukkan di debit 20 juta. Kas dan bank di kredit 240 juta. Tanggal 19 melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar 20.000 US dollar, kurs Menteri Keuangan 14.000, kurs Tengah Bank Indonesia 13.750. Tagihan akun pembelian mobil di debit sebesar 275.000, PPN masukkan di debit sebesar 28 juta, piutang di kredit sebesar 303 juta. Tanggal 20 melakukan ekspor merchandise ke BHD sebesar 150.000 US dollar, kurs Menteri Keuangan sebesar 14.050, kurs Tengah Bank Indonesia sebesar 13.800, tagihan sudah dikirimkan. Akun kas dan bank di debit sebesar 2.070 juta, penjualan di kredit sebesar 2.070 juta, PPN keluarannya 0. Menteri tanggal 21 menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada 13 Oktober 2021. Akun jasa konsultan bisnis di debit 60 juta, PPh 23 di debit 1.200.000, kas dan bank di kredit 61.200.000. Tanggal 27 melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021, kurs Menteri Keuangan sebesar 14.100.000, kurs Tengah Bank Indonesia sebesar 13.850. Kas dan bank
di debit sebesar 300 juta, piutang di kredit sebesar 277 juta, rugi selisih kurs di kredit sebesar 26 juta. Tanggal 30 menerima pelunasan tagihan dari ABCBHD, kurs Menteri Keuangan 14.200, kurs Tengah Bank Indonesia sebesar 13.950. Akun kas di debit sebesar 2.092.500.000 rupiah, penjualan di kredit sebesar 2.092.500.000 rupiah, rugi selisih kurs 0. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.